semuanya, kita hari ini mulai lagi di podcast dari Rumah Sakit Ansari Saleh. Hari ini kita mendatangkan tamu kita Dr. Ari Wibowo ya, dengan tema artroskopi. Jadi memang artroskopi ini solusi lutut cedera pulih lebih cepat. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk para pemirsa di kemudian hari. Jadi saya di sini sebagai ortoped di Rumah Sakit Dr. Muhammad Ansari Saleh. Kemudian kami diundang oleh manajemen untuk mengisi podcast dalam kesempatan ini. Iya. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah tentang artroskopi ya dok. Betul, ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara definisinya dulu dok, artroskopi itu bagaimana dok? Baik. Oke. Jadi artroskopi itu sebenarnya adalah teknik bedah dengan menggunakan minimal invasif, di mana maksudnya minimal invasif itu adalah irisannya cukup kecil, rata-rata 1-2 cm yang biasanya kita kerjakan. Kemudian dibantu oleh artroskop. Artroskop itu alat canggih menggunakan kayak kamera itu, sehingga dimasukkan ke dalam sendi, namanya juga artro. Jadi dimasukkan ke dalam sendi dan nanti kita di situ akan melihat anatomi sampai dari kelainan pada intraartikuler. Ya, kira-kira seperti itu. Canggih berarti alatnya dok ya? Ya, memang berarti kita canggih. Membahas lebih ke cederanya berarti ya. Apakah semua cedera bisa dilakukan dengan artroskopi kira-kira dok? Baik, jadi sebenarnya artroskopi itu bisa dipakai untuk diagnostik dan untuk terapeutik. Maksudnya di sini diagnostik itu misalnya pada kasus-kasus di mana tidak hanya sebenarnya cedera ya sebenarnya. Kalau artroskopi itu bisa penyakit tumor atau kelainan di dalam lutut yang sifatnya bukan karena cedera saja, sehingga kalau kita kesulitan dalam mendiagnosis misalnya menggunakan pemeriksaan penunjang kayak misalnya klinis nih, dari keluhan klinisnya tetap tidak mendukung, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang misalnya dari X-ray, kemudian CT scan sampai dengan MRI, ternyata masih juga belum memberikan hasil yang kepastian, maka kita langkah terakhir adalah dengan menggunakan artroskopi tadi, sehingga kita akan mendapatkan diagnosis pasti apa penyakit yang ada di dalam intraartikuler. Nah, itu adalah diagnostik dengan menggunakan artroskop. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan pembedahan tadi itu. Nah, kalau alatnya kan artroskop, sedangkan tindakannya artroskopi, sehingga pada kasus-kasus cedera itu juga bisa dilakukan tindakan diagnostik, misalnya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang sampai dengan dari yang simple X-ray sampai dengan yang canggih dengan MRI, ternyata masih belum juga menemukan kelainannya karena trauma, kita melakukan tindakan dengan artroskopi itu sebagai diagnostik. Sekaligus bisa kita kerjakan terapeutik atau surgical dengan bantuan artroskop tadi. Gitu. Kalau misalnya cedera ini berarti dok, apakah misalnya hanya terjadi pada lansia atau misalnya atlet saja atau orang biasa biasanya juga dok? Kebanyakan usia-usia produktif ya, yang kalau yang di Ansari Saleh itu usia-usia produktif dan usia remaja. Kalau usia-usia remaja itu biasanya karena traumatik karena spot injury. Nah, spot injury itu misalnya kejadian-kejadian pada saat dia melakukan olahraga yang recreational sport, misalnya kayak futsal, kemudian basket, kemudian football, itu rentan cedera kalau tidak dilakukan dengan benar. Kemudian juga ada beberapa memang case itu memang atlet profesional. Kemudian ada juga karena kejadian misalnya di domestik itu misalnya pada saat dia mengeluarkan tas sepeda motor atau dia jalan di tangga, dia terjatuh dengan twisting pada lutut sehingga mengakibatkan trauma sampai dengan cedera pada ligamen intraartikuler. Jadi itu ada beberapa case yang kita tangani di Rumah Sakit Ansari Saleh. Berarti sebenarnya ini prosedur yang aman ya dok ya kalau dibandingkan dengan prosedur bedah luas ya? Ya, insya Allah selama ini aman. Cuma setiap tindakan operatif, baik itu minimal surgical maupun dengan konvensional, itu semua kan ada konsekuensi risiko operasi. Cuma kita tetap menjelaskan kepada pasien bahwa ada segi positif dan kekurangannya dengan menggunakan artroskopi. Jadi tidak absolutely safe juga. Misalnya
pada kasus-kasus yang orangnya gemuk, ada kasus-kasus yang dia penjendelan darahnya kurang baik. Nah itu juga untuk artroskopi juga perlu persiapkan betul. Karena kemarin kita punya case itu dia ada ruptur spontan dari vena di seputar dari sendi lutut, sehingga untuk melakukan artroskopi itu harus dengan persiapan yang matang, termasuk dengan mungkin melibatkan instrumen lain atau spesialis yang lain untuk joint operation. Nah itu mungkin salah satu faktor risiko atau resiko operasi dengan artroskop. Iya, pasti ada resiko sebenarnya tindakan ada. Meskipun ya perdarahan kecil. Ya, ada tetap ya gitu. Kalau pengerjaannya sendiri lama nggak kira-kira, Dok? Selama ini kita mengerjakan average time-nya itu rata-rata sekitar 1 jam 30 menit. Kecuali kalau itu kalau misalnya isolated misalnya ligamen cruciate yang cedera ya. Tetapi kalau ada meniskus, ada tambahan lain misalnya meniskus, nah itu memperpanjang durasi operasinya, karena kan selain kita melakukan rekonstruksi pada ligamen, tetapi kita juga akan merepair pada meniskus. Nah ini yang membuat kesulitan, karena kenapa sulit? Satu, medannya cukup sempit, kemudian robekannya juga kadang agak ke belakang, sehingga untuk melakukan tindakan minimal invasif itu juga tricky sekali, sehingga perlu experience, kemudian juga handling yang bagus. Tangan kan, handlingnya harus bagus, sehingga kalau handlingnya bagus nanti nggak dapat kita ininya. Waktu melakukan tindakan itu sulit untuk melakukan tindakan repair terutama. Kira-kira seperti itu. Karena memang waktu bervariasi, Dok, ya, tergantung penggunaannya tadi. Betul. Kalau artroskopi memang bisa hanya sekedar diagnostik, mungkin sebentar aja. Kalau memang tindakannya langsung ya mungkin memang operasi secara umum. Betul. Ya. Mungkin kalau dari waktu dengan operasi yang sebenarnya mungkin kurang lebih, tapi kan ini jelas dari prosedur lebih aman gitu ya, Dok. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya pemulihan waktunya kira-kira berapa lama habis setelah artroskopi ini, Dok? Kalau kita melihat dari real case ya, real case itu kalau kita melihat ya, pasien perempuan dengan pasien laki-laki itu agak sedikit berbeda. Tapi secara umum ya, kenapa? Karena kan satu pain post-op ini dalam waktu kurang dari 4 minggu itu kadang-kadang masih merasakan nyeri, terutama itu ya. Kemudian stiffness itu ada beberapa case yang biasanya pada pasien wanita itu cenderung dia lebih kurang agresif untuk menggerakkan lutut dibanding untuk pasien laki-laki. Tetapi pada pasien yang atlet, pada wanita yang kita punya case itu memang dia bagus dia. Tapi kalau pasien wanita yang dia ordinary saja itu agak-agak recovery-nya mungkin butuh waktu ya. Atau usia-usia 40-an tahun. Nah itu juga butuh waktu. Tapi pada case yang kita punya itu usia 40 tahun, wanita, dia pekerja aktif, itu bagus. Kemudian juga profesional, orang kesehatan juga bagus. Tapi untuk yang pasien-pasien yang misalnya masih mahasiswa, dia bukan atlet, biasa itu recovery mungkin butuh waktu. Sama butuh kita approach post operasinya dengan dibantu dengan rehab medik yang rutin, terjadwal dengan baik, itu hasilnya insya Allah baik aja selama ini. Memang ada 1-2 case yang stiff sampai 3 bulan. Nah itu kita harus push biasanya karena effort dan passion dari pasiennya itu kurang untuk menggerakkan. Nah, begitu. Berarti kalau memang kontrolnya sendiri itu memang dari pasiennya juga sebenarnya, Dok, ya, harus ke kita juga. Jadi kita sebenarnya kerjasama dengan pasien. Jadi untuk tindakan artroskopi ini tidak sekedar operasinya, tetapi juga post operasinya harus harus saling bersinergis supaya optimal outcome-nya. Jadi kalau kita memperhatikan kasus-kasus yang sudah kita tangani di Rumah Sakit Ansari Saleh itu, biasanya kalau sudah 2 bulan itu dia bagus, range of motion-nya dari lututnya bagus, ke depannya bagus. Tetapi kalau ada juga case yang loose, maksudnya dia hanya kontrol sekali 2 kali, habis itu dia hilang, kemudian datang lagi dalam keadaan kaku, sehingga kita lakukan tindakan yang agak agresif lagi, sehingga membuat supaya ring-nya of motion-nya mendekati normal atau normal. Itu yang penting. Jadi kalau kasus post operasi dari artroskopi itu memang
kalau dari kita itu memang targetnya painless post-op, kemudian normal range of motion, kemudian stability dari knee-nya atau genunya itu tercapai. Jadi rata-rata kalau kita tanya, post-op-nya itu mereka rata-rata memberikan nilai yang baik, memuaskan lah menurut saya. Karena biasanya saya tanya, bagaimana antara pre dan post-op? Gitu. Itu akan kita tanya kira-kira 4 minggu sampai 8 minggu post operasi. Kalau pasien enak dok, kemudian nyerinya nggak ada, sudah jauh berbeda, nah itu kita banget worth it sekali. Ya, nah itu worth it. Iya worth it sekali. Pas. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya komplikasinya sebenarnya selain dari saat pembedahan kayak perdarahan atau infeksi, berarti setelah post op-nya itu juga tergantung kekakuan tadi ya dok ya, kalau misalnya tidak kontrol secara rutin. Ya, sama pasiennya untuk mau baik lagi itu loh. Nah, kan kadang-kadang pasien itu sudah kita advice dengan detail, cuma dia kurang sakit dok. Nah itu, nah ini yang perlu Kadang mungkin kalau misalnya kayak atlet yang memang dia perlu harus segera sembuh, dia akan mengusahakan ya dok. Dia bagus. Nah, tapi kalau bagus misalnya selama mungkin kayak orang IRT misalnya, nah, itu ingin istirahat di rumah sakit ya, mungkin malah jadi kaku sebenarnya dok ya. Jadi kita memang ada ya, saya bandingkan ya. Ada wanita dia profesinya sebagai bidan, ada profesinya sebagai yang bekerja di sawit. Usianya 3 bulan sampai 40-an. Sama yang 17 tahun itu dia atlet ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang mahasiswa biasa, yang sama perempuan ya, wanita. Itu memang agak beda. Jadi ada recovery-nya itu yang saya sebutkan di awal itu lebih cepat. Jadi terutama saya melihat itu painless post operasi sama range of motion-nya, sama dia merasakan nyamannya. Itu kan yang functionality dari sendi post op kan dilihat secara simpel seperti itu. Kalau pasiennya mengeluh nyeri terus, nah ini nggak nyaman nih, berarti ada apa ini kan. Kemudian kekakuan. Nah, kekakuan ini juga memberikan outcome yang kurang memuaskan kalau nanti dilihat dari outcome fungsionalnya. Kemudian juga stability-nya. Stability kalau kita berjalan nyaman, tidak ada rasa goyang dan sensasi ketinggalan gerak, nggak ada. Nah itu, kalau itu sudah ada, insya Allah udah oke aja itu pasien itu. Jadi kemudian yang laki-laki, kalau laki-laki rata-rata mungkin 95% oke aja sih recovery. Nah aja 1-2 itu karena satu dia memang usianya masih muda sekali, 16 tahun dia. Kemudian yang kedua itu orangnya gemuk. Nah yang kayak gini kadang-kadang kita perlu ngasih tanda ke pasien itu supaya dia effortnya untuk post op dalam hal ini menggerakkan lututnya itu memang harus agak-agak ya, kalau kita bilang harus effortnya harus lebih keras lagi. Jadi memang ada case saya perhatikan begitu. Jadi kalau usianya muda sekali 16 tahun atau dia gemuk ini, nah ini yang menjadi kita tandain lah karena kita nggak mau kalau udah 2 bulan post op itu kaku. Nah ini kurang baik menurut saya. Jadi kalau saya sendiri di sini target itu kurang dari 2 bulan itu atau sebulan itu 4 minggu 5 minggu sudah full fleksi itu. Karena habis itu pasien harus sudah aktivitas seperti biasa. Kemudian kegiatan seperti biasanya, tidak menggunakan walking aid, kemudian brace sudah kita lepas juga. Nah, kecuali dia kalau atlet profesional ya. Kalau atlet profesional itu kita wanti-wanti kalau mau kompetisi itu rata-rata kompetisi itu kita kasih masukan itu kalau tidak minimal lah itu sekitar di atas 7 bulan supaya tidak jadi re-rupture lagi. Tapi kalau latihan-latihan untuk fisik itu tetap menjaga kebugaran tubuhnya dan seterusnya itu oke aja. Tapi untuk level kompetisi saya menyarankan setelah 7 bulan karena resikonya re-rupture itu ada. Kalau misalnya berarti sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok? Iya tentu dong. Ada saran nggak dok kira-kira dok kalau misalnya untuk cedera ini bagaimana sebenarnya cara mengurangi atau supaya nggak sering terjadi pada kaum muda kayak kebanyakan dok? Ini kan sebenarnya tugas promotif ya untuk preventing dari kasus-kasus seperti itu. Cuma kan saya melihat apalagi usia-usia anak sekolah, usia-usia sekolah itu bisa dari SMA, bisa dari mahasiswa. Nah ini kan kalau sudah dia main olahraga, mana bisa dicegah? Iya sebenarnya. Apalagi kalau dia main futsal, paling banyak itu futsal ya. Saya melihat itu futsal itu mungkin 50% lebih untuk kasus-kasus yang
artroskopi prosedur itu. Kena tackle biasanya. Iya. Jadi kalau saya tanya itu rata-rata busal, 50% lah. Yang agak aneh tuh bukan aneh ya, yang properti kecil itu yang jatuh dari tangga, kepleset dia muntir atau kejatuhan motornya sendiri. Nah, itu ada. Ada memang kasusnya tapi ada memang ada. Jadi waktu itu dia kalau nggak salah perempuan pegawai minimarket kan. Jadi dia datang sudah agak lama sih, sudah agak kaku. Nah, itu juga. Nah, terus yang kedua juga itu juga agak gemuk. Nah, itu special case yang bukan karena trauma olahraga. Jadi karena ya domestic injury lah. Nah, itu. Begitu. Oke. Kalau misalnya dari rumah sakit kita sendiri dok, artroskopi ini berarti sudah jadi program unggulan, sudah yang paling tinggi berarti dok ya? Ya bukan, alhamdulillah sih. Dikatakan kalau kita paling tinggi sih mungkin enggak kali ya. Cuma kita alhamdulillah di Rumah Sakit Ansari Saleh itu manajemen memberikan support untuk pelayanan ortopedi sampai level high end, dalam arti kemarin karena kita meminta untuk instrumen yang canggih dengan menggunakan scope, ini pihak rumah sakit dan manajemen memberikan alat yang seperti ini. Saya terima kasih sekali supaya nanti pelayanan terutama untuk cedera lutut baik itu karena olahraga maupun sebab lain itu bisa dilakukan secara paripurna, karena kita di sini sudah mengerjakan hampir tiap bulan. Jadi rata-rata sebulan itu mungkin 3 atau 4 case ya untuk akhir-akhir ini. Untuk penggunaan artroskopi. Iya, bulan ini aja mungkin 2 kah 3 kemarin. Nah itu. Jadi kemudian bulan ini itu sudah menunggu yang tadi pagi 2. Jadi terjadwal iya, jadi kira-kira kalau dan antriannya sih alhamdulillah juga nggak lama, hanya karena pasiennya tuh kesiapan operasinya saja. Ada yang biasanya kan dia masih berpikir masih belum siap operasinya dan seterusnya. Tapi setelah biasanya kita suruh tanya kita kasih masukan bertanya ke yang sudah dikerjakan, sehingga nanti dapat informasi yang objektif dan akurat. Kalau sama kita kan mungkin mereka masih ini takut ya. Kalau sudah yang merasakan, itu bisa berbagi pengalaman. Nah itu kalau saya gitu sih. Jadi saya ngasih infonya langsung sama sumbernya, kan gitu. Itu akan lebih akurat dan objektif kalau saya. Gitu. Cuma yang jadi kendala kita itu kalau pasien-pasien dengan usia masih muda sekali. Misalnya usia 15 tahun ke bawah atau 16 tahun ke bawah ini memang perlu instrumen khusus. Nah, instrumen khusus ini kan juga tidak murah. Nah, ini yang mungkin nanti kita diskusikan dengan rumah sakit gimana sebaiknya. Karena ada beberapa case yang memang ada. Sulit, ada. Jadi itu yang mungkin jadi PR kita. Kalau dari saya sebenarnya saya rasa sudah cukup ya ini. Kalau misalnya dari dokter ada yang mau ditambahkan lagi dok kira-kira tentang artroskopi ini? Mudah-mudahan tindakan prosedur minimal invasif dengan artroskopi di Rumah Sakit Ansari Saleh itu memberikan kontribusi tidak hanya ke rumah sakit sendiri, misalnya rumah sakit itu maksudnya bahwa di Rumah Sakit Ansari Saleh itu pelayanan tindakan minimal invasif dengan alat canggih khususnya artroskopi ini sudah rutin dikerjakan dan memberikan dampak kepada masyarakat di mana pasien-pasien yang membutuhkan terapi yang paripurna itu bisa dikerjakan di Ansari Saleh, sehingga memberikan atau mencegah terjadinya morbiditas atau improduktivitas dari pasiennya itu sendiri, karena kebanyakan pasien adalah usia masih muda dan produktif. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Arya. Sama-sama. Jadi, memang itu tujuan kita hari ini memang membicarakan tentang artroskopi ya. Layanan unggulan dari Rumah Sakit Ansari Saleh, di mana dengan tindakan yang minimal tapi pulihnya bisa lebih cepat dan aman juga ya. Mungkin sekian dan cukup untuk podcast kita hari ini. Saya Dr. Jordan dan bersama Dr. Ibu Arianto ya, dengan spesial ortopedi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.